Iya, ya. Baik, ini adalah silabus kita. Lanjut. Jadi tujuan dari pembelajaran ini adalah pertama, meningkatkan kewaspadaan terhadap penyebaran HIV/AIDS seperti yang sudah dijelaskan oleh Bapak Anies, dan kita semua sudah tahu pengetahuan komprehensif mahasiswa masih maksud saya orang muda itu masih sangat rendah, ya. Karena itu kita dari universitas atau tertiary level merasa harus bertanggung jawab untuk meningkatkan pengetahuan ini. Dan dalam konteks ini kita lakukan dalam bentuk mata ajaran. Tujuan yang kedua adalah agar mahasiswa memahami aspek klinis dasar HIV, penularan serta pencegahan biologis dan perilaku HIV/AIDS. Dan kemudian ketiga, mahasiswa memahami karakteristik kaum muda yang unik dan juga peran mereka di dalam pencegahan HIV/AIDS. Jadi di sini kita tidak hanya berharap mahasiswa hanya tahu, tetapi bisa berperan aktif membantu kaum muda lainnya agar penularan HIV dapat tercegah. Yang keempat adalah meningkatkan pemahaman kaum muda mengenai perilaku berisiko. Jadi di sini bukan hanya HIV, kita pelajari juga perilaku berisiko pada remaja, yaitu yang pada umumnya pertama adalah perilaku seksual berisiko, kemudian penyalahgunaan obat-obatan, dan terakhir yang banyak terjadi di mahasiswa adalah perilaku merokok. Kemudian yang kelima, kita juga akan memahami dampak sosial HIV/AIDS dan mengurangi stigma pada orang dengan HIV/AIDS melalui pencegahan positif atau positive prevention. Dalam hal ini kita tahu kalau kita tidak memahami tentang HIV, apa yang ada di kepala kita adalah mereka adalah orang-orang yang brengsek begitu ya. Dan akibatnya dengan stigmatisasi yang terjadi, kita tidak dapat mencegah. Oleh karena itu pada kaum muda kita akan memahami bahwa tidak boleh ada stigmatisasi. Lanjut. Itu adalah tujuan pembelajarannya. Dan kemudian seperti yang telah dijelaskan, kita akan ada 14 sesi. Yang ke-15 itu adalah ujian. Jadi pada hari pertama, ya, jadi setiap pertemuan itu akan kita lakukan 2 sesi. Pada hari pertama, hari ini itu dilakukan pembukaan, dan kemudian untuk materi itu ada 2 sesi. Materi yang pertama adalah besaran masalah dan mitos seputar HIV yang akan disampaikan oleh Bapak Ahmed Afzal dari UNESCO, dan beliau akan menyampaikannya campur-campur bahasanya, ya, mungkin banyakkan bahasa Inggrisnya, tapi saya pikir tidak perlu khawatir karena saya yakin mahasiswa di Indonesia ini bisa lah berbahasa Inggris, sudah jago-jago bahasa Inggrisnya ya. Kemudian yang kedua, sesi berikutnya pada hari ini juga itu akan hadir di antara kita Ibu Nafsiah Boy dari KPAN. Beliau ada Sekjen KPAN. Beliau akan menjelaskan situasi HIV/AIDS di kalangan kaum muda di Indonesia. Itu adalah hari yang pertama. Jadi hari ini, lalu Kamis depan pada jam yang sama, jam 8, itu kita akan mulai sesi ketiga, dan kemudian keempat. Sesi ketiga itu adalah HIV/AIDS dalam perspektif medis dan beberapa isu dasar klinis. Di sini kita akan berjumpa dengan Dr. Zubairi Zurban. Jadi beliau adalah tokoh yang pemula ketika HIV baru muncul. Beliau dan Dr. Zamzul Rizal berdua itu yang mempelajari mengenai HIV di Indonesia. Kita akan ketemu minggu depan. Berikutnya sesi keempat itu adalah perilaku pencegahan penularan HIV di kalangan kaum muda yang akan disampaikan oleh Bapak Pandu Riono. Beliau juga pakar masalah HIV dan yang unik adalah beliau dari biostatistik. Jadi nanti kita akan lihat bagaimana beliau main dengan penyebaran HIV di Indonesia. Hari ketiga, yaitu Kamis ya, minggu ketiga, kita akan lakukan sesi kelima dan keenam, dan ini tidak ada pertemuan karena merupakan tugas mandiri. Jadi adik-adik sekalian, para mahasiswa itu dapat mendownload modul KPAN. Jadi di web UI Anda bisa mendownload modul KPAN, dan silahkan kita bagi pada sesi yang kelima itu Anda bisa belajar mengenai dasar-dasar HIV dan pengenalan penularan dan pencegahannya. Kemudian berikutnya adalah deteksi dan perawatan ODA dan OHIDA. Jadi silahkan dilakukan sendiri. Kalau Kamis
itu ada kuliah, berarti Anda bisa belajar pada hari yang lainnya. Jadi waktunya tidak kita tentukan ya. Jadi hari Kamis minggu ketiga itu off ya. Jadi tugas mandiri. Lanjut. Kemudian pada minggu keempat ya pada Kamis minggu keempat itu akan kita lakukan sesi ke-7 dan ke-8, yaitu perkembangan psikologis dan perilaku berisiko pada kaum muda yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Dan kemudian yang ke-8 kita akan bahas mengenai isu rokok dan kaum muda, melindungi generasi muda dan menyelamatkan masa depan bangsa, yang akan disampaikan oleh Bapak Suarta Kosen dari Litbang Depkes. Beliau akan menyampaikan data-data Riskesdas. Dan kemudian pada minggu kelima, sesi ke-9 dan 10, kita akan lakukan pertemuan lagi. Nah, yang ke-9 itu adalah kita bahas mengenai kesehatan seksualitas pada kaum muda, yang akan disampaikan oleh Ibu Ninuk Widiantoro. Beliau ini adalah aktivis perempuan ya, jadi dari Yayasan Kesehatan Perempuan. Dan yang ke-10 kita akan berjumpa dengan Profesor Irwanto dari Atmajaya. Beliau akan membahas mengenai faktor sosiokultural pada adiksi nafsa di kalangan kaum muda. Lanjut. Hari ke-6 kembali tidak ada pertemuan. Minggu ke-6 tidak ada pertemuan. Jadi silahkan kembali Anda mendownload modul KPAN dengan judul penularan HIV melalui transmisi seksual. Ya, nah kita bisa bagi-bagi antara yang sesi pertama itu Anda mempelajari mengenai perilaku berisiko dan seks tidak aman. Kemudian pada sesi ke-12 Anda akan bisa mempelajari intervensi struktural dalam program PTMS. Ini adalah tugas mandiri. Jadi tidak ada waktu yang ditetapkan. Bagian yang ke-7 ya, pertemuan yang terakhir itu adalah membahas mengenai dampak sosial HIV/AIDS ya. Di sini Ibu Evodia akan berbicara dan kita juga akan mengundang salah seorang rekan kita yang mengidap HIV. Dan itu sesi ke-13. Dan kemudian sesi ke-14 itu kita lakukan Kapita Selecta. Kapita Selecta mengenai seluruh mata ajaran, rangkaian mata ajaran ini. Dan berakhirlah course yang kita lakukan, karena sesi ke-15 itu adalah ujian akhir. Ujian akhir kita akan memberikan waktu sekitar 5 hari, di mana Anda bisa melakukan ujian secara online. Namun ujiannya ini harus dilakukan bersama-sama dengan fasilitator. Jadi tidak dilakukan sendiri-sendiri. Karena ini untuk meyakinkan bahwa tidak bekerja sama begitu. Karena ini adalah ujian akhir. Lanjut. Ya, jadi struktur pengajaran itu setiap kali sesi Anda akan melihat bentuk seperti ini. Pertama, ceramah 30 menit. Kemudian setelah itu kita buka tanya jawab 30 menit. Saya kira kan dengan jumlah universitas yang ada mungkin tidak semuanya bisa terakomodir, tapi kita berharap semoga semua bisa berpartisipasi ya. Kita akan mencoba mengakomodir sebisa mungkin. Kemudian yang ketiga adalah diskusi offline ya. Jadi kalau waktunya terbatas 30 menit untuk yang online, bisa dilakukan diskusi offline yaitu dengan fasilitator lokal. Jadi hadir di antara para mahasiswa sekalian fasilitator dari fakultas masing-masing, dan fakultas tersebut tentu saja sudah paham mengenai masalah HIV dan akan mencoba menjawab pertanyaan atau diskusi yang ada di antara mahasiswa. Namun demikian diskusi juga bisa dilakukan dengan chatting. Ya, jadi kita membuka di Skele ya, diskusi di Skele. Baik dengan webinar juga Anda bisa sampaikan pertanyaan. Jadi tidak tidak harus dengan tatap muka. Lanjut. Nah, jadi metode pelajarannya adalah ceramah, diskusi baik online maupun offline, ada modul mandiri, serta nanti juga ada tugas-tugas. Tugas-tugas ini adalah merupakan prasyarat. Jadi nanti kalau tugasnya tidak dibuat tapi ujiannya bagus, saya kira Anda juga tidak bisa lulus. Jadi itu merupakan prasyarat ya. Lanjut. Evaluasi. Nah, ini mungkin yang mahasiswa selalu bertanya-tanya bagaimana mengevaluasinya. Ya, jadi sudah saya sampaikan tugas itu prasyarat, jadi harus dikerjakan.
Dan kemudian ada ujian akhir yang harus dilakukan bersama-sama dengan fasilitator. Jadi para mahasiswa sekalian, yang lulus dari mata ajaran ini akan mendapatkan Certificate of Achievement, tetapi yang tidak lulus kita akan berikan Certificate of Attendance. Jadi hanya yang lulus yang bisa mendapatkan 2 SKS. Namun untuk penerimaan SKS ini hanya berlaku di UI, dalam arti kata kita tidak bisa kita hanya menyatakan bahwa ini setara dengan 2 SKS, tetapi bagaimana mekanisme penerimaannya itu tergantung dari kebijakan masing-masing universitas. Begitu. Lanjut. Iya, saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, selamat mengikuti video conference ini. Keep your life positive. Kita break selama 2 menit. Terima kasih.